Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat-sahabatku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Jumpa lagi bersama kakak di acaranya channel Sejarahnya Orang Tua. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kalian masih tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masih tetap diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, berkah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, apabila ada tetangga, orang tua, kalau seandainya dikena musibah, tetap berusaha berdoa dan berikhtiar mencari obat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit bersama obatnya. Untuk itu bersabar, berdoa dan berikhtiar agar keluarga kita sehat kembali, sembuh kembali. Sebaliknya, bagi yang sehat, yang kuat, masih tetap harus berusaha mencari nafkah demi menafkahi keluarga. Begitu. Sahabat-sahabatku, di siang ini kakak berada di suatu tempat yang mana tempat ini warga sekitar di sini banyak yang curiga dengan tempat ini, karena tempat itu ada seseorang yang mencari burung menemukan sesajen di dalam goa. Goa itu banyak dibicarakan oleh warga masyarakat di sini. Untuk itu kita akan, sahabat-sahabatku, penonton yang setia, kakak berada di suatu tempat yang mana tempat ini ada suatu tempat yang berlubang dalam, yaitu goa. Goa ini dulunya, kata warga masyarakat, bekas penggalian pasir. Dikarenakan terlalu dalam, jadi diberhentikan. Kalau misalkan diperdalam lagi, menggalinya untuk pasir, untuk pembangunan, masyarakat nantinya takut longsor dari atas begitu. Makanya lubang itu ditutup. Nah, setelah ditutup sudah berpuluhan tahun, ternyata masyarakat banyak membicarakan gua itu. Oke, kita menelusuri ke depan. Ini adalah suatu pohon-pohon bambu dan rumputnya pun juga kering. Kata warga di sini pernah ada yang menemukan suatu suara yang banyak orang, seperti layaknya di pasar. Jadi banyak orang yang berbicara gitu, seperti layaknya di pasar. Gimana di pasar kan rame gitu, seperti banyak orang. Nah, di sini kelihatannya apabila tengah malam ataupun sore seperti ini, hawa auranya pun juga terasa, apalagi dikala menjelang maghrib dan tengah malam begitu. Terus ada juga yang orang pencari burung lewat, kebetulan ke sini, katanya di dalam gua itu ada suatu sesajen. Kalau begitu kita akan buktikan apakah iya atau tidak adanya suatu sesajen. Untuk itu kita telusuri dan kita buktikan tempat ini ada suatu sesajen. Nah, itu sahabatku,
lubang guanya. Dulu masyarakat di sini, kata warga, ini adalah untuk penggali pasir. Dikarenakan terlalu dalam, jadi diberhentikan. Nah, ini sudah puluhan tahun. Kata warga, setelah ditutup bertahun-tahun, ternyata dihuni sesosok makhluk-makhluk goib yang ada di sekitar gua ini. Begitu. Makanya masyarakat ataupun pencari burung menemukan suatu sesajen. Kita akan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kebetulan saya membawa baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah iya atau tidak di sini ada suatu sesajen, kata orang yang pernah lewat ke sini mencari burung. Oke, ternyata sebuah sesajen itu yang di dalam ternyata tidak ada. Mungkin orang-orang membuat isu ataupun gimana, atau main-main saja untuk menyebarkan suatu sesajen gitu. Jadi masyarakat itu banyak yang menceritakan, masa iya di dalam gua ini ada sesajen gitu. Hingga masyarakat ingin menemukan suatu sesajen yang ada di dalam gua itu. Ternyata barusan saya dilihat pakai senter, ternyata tidak ada apa-apa. Hanya sekedar adanya batu dan pasir. Oke, kita mundur. Apakah masih di daerah gua ataupun gimana tempat gua itu, mungkin apa di sini begitu.
Assalamualaikum ya sahibul goib. Maaf mengganggu. Itu adalah suatu tempat, mungkin apakah di situ karena warga sekitar banyak yang membicarakan soal sesajen itu. Gua ini bekas peninggalan masyarakat untuk membangun, karena ini diambil pasirnya gitu. Jadi masyarakat di sini mengambil pasir dari sini dulunya. Saking lamanya terus digali, gali terus, jadi dalam. Akhirnya diberhentikan karena takut ada terjadi longsor begitu, makanya ditutup. Dan saya mengeksplor ke sini dikarenakan ada teman-teman saya yang bicara, katanya di dalam gua itu ada suatu sesajen gitu. Apakah itu sesajennya itu dibuang ataupun gimana gitu, supaya tidak terlihat oleh masyarakat gitu. Bisa juga kalau misalkan orang yang melakukan ritual di sini, bisa juga sesajennya itu dibuang langsung demi untuk menghilangkan jejak begitu. Yang saya lihat di sini tidak ada apa-apa. Dan di atas sana adalah makam umum, di atas sana ada makam. Nah, di bawahnya ini ada gua seperti ini. Kalau di sore seperti ini ataupun di siang hari kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau menjelang maghrib ataupun malam datang ke sini pasti hawa auranya itu beda. Lokasi gua ada beberapa tempat. Yang pertama yang di sini, yang tadi di sana, yang pertama itu. Yang paling dalam yaitu di sana, yang tadi pertama kita eksplor. Yang kedua di sini. Jadi dua-duanya tidak ada yang mencurigakan. Karena warga di sini sering dianggap gitu, dianggap percaya bahwa di suatu tempat ada suatu barang ataupun suatu sesajen begitu. Jadi orang-orang di warga di sini cepat ditanggapinya begitu. Padahal itu ya atau tidak hanya orang menyebarkan isu begitu.
Jadi supaya warga di sini percaya begitu adanya suatu tempat yang dianggapnya angker begitu. Dan warga pun bilang di daerah warga sini, terutama bambu, misteri bambu itu sampai sekarang masih tetap dicari, karena di wilayah gua ini ada suatu bambu yang berbeda dengan bambu yang lain, yaitu bambu petuk, atau kalau bahasa sini, bahasa Bandung, namanya awi buta begitu, yang cabangnya itu berhadapan, antara atas dan bawah itu bareng gitu, tidak menyusun untuk ke atas semua. Jadi ada yang bambunya itu ke bawah, nah dari bawah ke atas, jadi berhadapan begitu. Katanya di sini ada bambu seperti itu. Masyarakat di sini dari dulu dicari-cari terus, memang ada, cuman tidak bisa menampakkan begitu saja. Kalau benar orang itu rezekinya pasti akan menampakkan begitu. Dan dengar juga kata masyarakat, setelah pulang dari kerjaan tengah malam, lewat, kebetulan di sana kan ada jalan rel kereta api. Kembali lagi sahabat-sahabatku di batu yang tadi awal. Memang seperti yang kita lihat, ada dua tempat yang mencurigakan. Ternyata setelah di survei tidak ada apa-apa. Mungkin orang tersebut dengan secepatnya membuang sesajen itu gitu. Jadi untuk meninggalkan jejak, takut kalau ketahuan, banyak warga yang datang ke sini nantinya ketahuan begitu siapa yang menaruh ataupun ritual di situ gitu. Bisa jadi langsung dibuang oleh pelakunya. Sahabat-sahabatku, memang kalau kita dilihat di suatu tempat yang berbeda, yang bersejarah ataupun yang lebih dari sejarah, memang kita harus berhati-hati dan tetap berdoa. Dan barusan kakak setelah survei ke gua yang pertama, dengan jujur kakak katakan tangan kakak serasa ada yang megang begitu, dan agak merinding, di tangan kakak agak merinding. Nah setelah itu barusan kakak langsung ucap astagfirullah, istighfar, lalu baca ayat kursi. Alhamdulillah tidak terasa lagi merinding tangan kanan kakak ini gitu. Ya kakak percaya, soalnya itu udah puluhan tahun tidak diurus. Dulu emang warga setempat di sini pasirnya dari sini gitu, untuk pembangunan rumah dan jalan di sini tempatnya. Dikarenakan terlalu dalam, jadi akhirnya ditutup, takut terjadi longsor saat kerja gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang udah puluhan tahun ditutup. Ternyata setelah ditutup, banyak orang yang membicarakan tentang bekas penggalian pasir itu, karena banyak orang yang melihat gitu, ada sesuatu orang yang datang di situ.
setiap malam dikira masyarakat di sini pencari burung, begitu. Ternyata bukan. Apakah itu orang itu orang gila ataupun orang yang ingin melakukan ritual, begitu. Makanya kakak eksplor ke sini atas nama warga. Tolong katanya diekspor tempat itu ada apa, begitu. Kalau ada apa-apa cepat laporin ke petugas keamanan, begitu. Ternyata setelah kakak disurvei tidak ada apa-apa, gitu ya sahabat-sahabatku. Kakak menelusuri tempat-tempat bersejarah karena banyak yang mendukung, gitu. Karena sejarah-sejarah itu di daerah kakak belum ada yang mencari tempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat yang dianggapnya angker, begitu. Oke sahabat-sahabatku, itulah tadi kakak sudah dijelaskan keberadaan gua itu. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, gitu. Oh sahabat-sahabatku, tolong channel kami didukung sepenuhnya, yaitu dengan klik, komen, subscribe. Oke, subscribe ya. Yang belum tolong di subscribe. Yang sudah subscribe tinggal klik dan komennya, begitu. Oke sahabat-sahabatku, itulah hari ini penelusuran kakak sampai di sini dulu. Insya Allah besok kakak akan berada di suatu tempat yang berbeda, tempat yang lebih angker, tempat yang lebih bersejarah. Dari kakak, hormati, hargai orang tua, karena orang tua memiliki sejarah. Untuk itu hargai dan hormatilah orang tua. Tidak ada orang tua maka sejarah tidak ada. Sebaliknya, sejarah ada pasti orang tua pun ada, begitu. Dari kakak, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas gabungnya, terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.